Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudaraku, saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan isim-isim yang di i'rab marfu. Yang terakhir, pembahasan isim-isim yang di i'rab marfu adalah yang terakhir, yang ketujuh adalah at-tawabi'u li ismil marfu'i. At-tawabi'u li ismil marfu'i, yaitu kata yang mengikuti i'rab isim yang marfu. Jadi pembahasan yang terakhir yang akan kita bahas kali ini dari bab al-asma al-marfu'ah, isim-isim yang di i'rab marfu adalah at-tawabi'u li ismil marfu'i, kata yang mengikuti i'rab isim yang marfu. Dalam pembahasan ini, saudaraku dan saudariku, kita akan dihadapkan dengan 4 istilah penamaan. Yang pertama, saudaraku dan saudariku, yaitu apa? Na'tun. Na'tun ataupun sifatun. Kemudian yang kedua adalah apa? Atofun. Kemudian yang ketiga adalah apa? Badlun. Dan yang terakhir, yang keempat adalah apa? Taukidun. Taukidun. Inilah 4 pembahasan yang akan kita dapati ketika kita membahas apa? Materi at-tawabi'. Dan materi at-tawabi' di sini, kata yang mengikuti i'rab kata sebelumnya, tidak semata-mata apa? Marfu, tapi nanti akan kita dapati apa? At-tawabi'u li ismil mansub. Dan juga akan kita dapati at-tawabi'u li ismil majrur. Jadi ada kata yang mengikuti i'rab isim yang marfu, ada kata yang mengikuti i'rab isim yang mansub, dan ada kata yang mengikuti i'rab isim yang majrur. Ketiga-tiganya ada padanya apa? 4 pembahasan ini. Jadi ketika kita membahas at-tawabi', baik at-tawabi' li ismil marfu ataupun li ismil apa? Mansub ataupun li ismil apa? Majrur, maka kita tidak akan lepas dari apa? 4 pembahasan sebagai berikut. Apa itu? Na'at ataupun sifat. Yang kedua adalah atof. Yang ketiga adalah badal, dan yang terakhir adalah apa? Taukid. Nah, di sini saudaraku dan saudariku, saya akan menjelaskan secara apa? Ringkas. Ringkas dari pembahasan yang pertama dari at-tawabi'. Pembahasan apa? Yang pertama dari apa? Pembahasan at-tawabi'. Apa artinya at-tawabi'? Kata yang mengikuti i'rab kata sebelumnya. Apa pembahasan yang pertama? Yaitu na'at ataupun sifat. Di mana na'at ataupun sifat adalah kata yang menjadi sifat dari kata sebelumnya. Di dalam pembahasan na'at ini, wahai saudaraku dan saudariku, kita terikat dengan apa? Hal-hal yang penting. Apa yang pertama? Na'at harus sesuai dengan man'utnya. Jadi ketika antunna yang membahas bab na'at, maka tidak lepas kita juga membahas istilah apa? Man'ut. Ketika kita membahas kata sifat, maka tidak lepas dari istilah apa? Mausuf. Kedua-duanya memiliki makna yang sama, yaitu apa?
kata sifat yang mensifati kata sebelumnya. Nah, kata sebelumnya itu diistilahkan dengan apa? Man'ut ataupun mausufun. Apa? Diistilahkan dengan man'utun ataupun apa? Mausufun. Naam ya, mausufun. Ya. Jadi na'tun ataupun sifatun adalah kata yang menjadi sifat dari kata yang disifati. Nah, kata yang menjadi sifat dari kata yang disifati ini harus sama dalam hal apa? I'rab. Itu yang pertama. Harus sama dalam hal apa? I'rab. Jadi na'at ataupun sifat harus sama i'rabnya dengan man'ut ataupun mausuf. Ketika man'utnya, mausufnya, kata yang disifati ini i'rabnya marfu, maka na'atnya harus marfu. Ketika mansub, maka na'atnya harus mansub. Ketika majrur, maka na'atnya ataupun sifatnya harus majrur. Itu yang pertama. Yang kedua, na'at ataupun sifat harus sama dengan man'ut, harus sama dengan mausuf dalam hal jenisnya. Jenisnya yang dimaksud adalah mudzakkar muannasnya. Jika man'utnya mausufnya mudzakkar, maka na'atnya harus mudzakkar. Begitu pula seterusnya, jika man'utnya kata yang disifati muannas, maka na'atnya juga harus muannas. Yang ketiga, saudaraku dan saudariku, na'at harus sesuai dengan man'ut dalam hal apa? Adatnya, bilangannya. Apa? Ada duhunya, bilangannya. Nah, kita tahu bilangan ada mufrad, ada musanna, dan ada jamak. Apa maknanya? Ketika kata yang disifati itu mufrad, maka na'atnya harus mufrad. Ketika kata yang disifati itu musanna, maka na'atnya harus musanna. Ketika kata yang disifati itu jamak, maka secara umum na'atnya juga harus apa? Jamak. Yang terakhir, na'at ataupun sifat harus sesuai dengan man'utnya, harus sesuai dengan kata yang disifatinya dalam hal nakirahnya ataupun ma'rifatnya. Apa maknanya nakirah? Yaitu apa? Salah satunya kata yang tidak diawali dengan alif lam. Jadi seperti ini, atfun, badlun, taukidun, na'tun, sifatun. Ini tidak berawalan dengan alif lam, maka kita katakan dia nakirah. Ketika kita telah berikan awalan alif lam, maka dia telah berubah menjadi apa? Ma'rifah. Ma'rifah. Ya, jadi yang keempat, ya, sifat ataupun na'at harus sesuai dengan man'utnya, mausufnya dalam hal nakirah dan apa? Ma'rifatnya. Perhatikan contoh yang saya buat di sini, wahai saudaraku dan saudariku. Kata kitabun, na'am, kitabun jadidun. Na'am, jadidun. Kitabun jadidun, kitab yang baru. Ini adalah di sana terdapat na'at dan man'ut, atau terdapat sifat dan mausuf. Perhatikan, kalimat ini atau kata ini sudah sesuai ya dengan kata sebelumnya dalam apa? 4 hal. Apa 4 hal yang dimaksud? Yang dimaksud 4 hal adalah i'rabnya, sama-sama marfu. Yang kedua jenisnya, sama-sama mudzakkar. Yang ketiga bilangannya, sama-sama apa? Ya, mufrad. Yang terakhir apa? Penulisannya, sama-sama apa? Nakirah. Ketika kita rubah menjadi ma'rifat, al-kitabu, na'am, al-kitabu, na'am, al-jadidu, al-jadidu. Perhatikan, ya, sama i'rabnya, sama jenisnya, sama bilangannya, dan sama-sama ma'rifat. Kalau tadi yang pertama sama-sama nakirah, yang kedua sama-sama apa? Ma'rifat. Inilah gambaran ya sederhana tentang apa itu na'at, apa itu man'ut, apa itu sifat, apa itu mausuf. Maka jadidun di sini sebagai apa? Na'atnya, sebagai sifatnya. Al-jadidu sama. Mana mausufnya? Mana kata yang disifatinya? Kitabun, atau apa? Al-kitabu.
Perhatikan di sini ya. Kata yang terakhir dari kata yang saya tuliskan ini telah sesuai apa? I'rabnya. Telah sesuai jenisnya. Telah sesuai dengan kata sebelumnya apa? Bilangannya, dan telah sesuai dengan kata sebelumnya dalam hal apa? Ya, saudaraku saudariku, nakirahnya ataupun ma'rifatnya. Semoga pembahasan ini sekali lagi bisa menambah sedikit pengetahuan antum antunna tentang at-tawabi'u li ismil marfu. Maka ketika kata tersebut saya awali dengan inna, misalnya inna kitaban jadidan, innal kitabal jadida. Ketika saya awali dengan salah satu bentuk huruf jar, berarti apa? Fi kitabin jadidin, fil kitabi jadidi. Semoga bisa dimengerti. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.